Pernahkah Anda merencanakan sebuah perjalanan liburan yang sempurna ke Italia? Anda mungkin sudah membeli semua buku panduannya, menghafal beberapa frasa romantis dalam bahasa Italia, dan tentunya sudah tidak sabar membayangkan diri Anda berdiri megah di depan Colosseum. Semua sudah siap. Namun, saat pesawat Anda mendarat, sang pramugari tiba-tiba mengumumkan, "Selamat datang di Belanda." Belanda. Tunggu dulu. Ini bukan tempat yang Anda tuju. Ini bukan destinasi yang selama ini Anda impikan. Anda bingung, marah, dan mungkin sedikit panik. Anda bahkan tidak membawa baju hangat untuk menghadapi angin Belanda yang dingin. Anda tidak siap sama sekali. Metafora "selamat datang di Belanda" ini seringkali digunakan untuk menggambarkan bagaimana rasanya menjadi orang tua dari seorang anak berkebutuhan khusus. Dan meskipun ini hanya sebuah perumpamaan, rasanya sangat nyata saat diagnosis itu datang. Atau ketika Anda mulai menyadari adanya keterlambatan perkembangan yang semakin jelas pada anak Anda. Kita tidak serta-merta merasa kuat atau heroik. Tidak. Yang sering kita rasakan justru adalah rasa tersesat, kebingungan. Sama seperti turis yang salah mendarat di negara lain. Banyak dari kita, para orang tua, merasa bersalah atas perasaan kecewa yang muncul. Suara kecil di dalam hati kita mungkin akan bertanya, "Loh, bukankah seharusnya saya bersyukur punya anak? Kenapa saya malah merasa sedih?" Anda mungkin merasa seperti orang tua yang buruk karena merasakan hal ini. Namun, dengarkan ini baik-baik. Sains, khususnya psikologi klinis, mengatakan sesuatu yang sangat penting. Perasaan Anda itu valid. Perasaan Anda itu normal. Dr. Ken Moses, seorang ahli dalam psikologi disabilitas, memiliki istilah untuk fenomena ini. Beliau menyebutnya grieving the lost dream, atau berduka atas mimpi yang hilang. Penting untuk dipahami. Anda tidak sedang membenci anak Anda. Tentu tidak. Anda sedang berduka atas bayangan anak ideal yang mungkin sudah Anda bangun di dalam pikiran selama 9 bulan kehamilan. Sebuah bayangan yang kini, dengan realitas yang baru, harus Anda lepaskan dengan ikhlas. Ini adalah proses yang berat. Dan seringkali kita berpikir, langkah pertama adalah langsung mencari terapi paling mahal atau sekolah terbaik. Tapi sebenarnya, langkah praktis pertama yang paling krusial bukanlah itu. Langkah pertama adalah membereskan ruang mesin di dalam hati Anda sendiri. Jadi, bagaimana caranya? Mari kita mulai dengan langkah praktis pertama. Validasi emosi Anda dengan teknik yang disebut name it to tame it, atau sebutkan untuk menjinakkan. Apa maksudnya? Artinya, jangan pernah menolak atau menekan rasa kecewa, sedih, atau takut yang Anda rasakan. Biarkan perasaan itu muncul ke permukaan. Psikolog ternama Dr. Dan Siegel melalui penelitiannya menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika kita memberi nama pada emosi kita secara spesifik, misalnya, alih-alih hanya berkata, "Aku stres," kita berkata, "Aku merasa takut." Aktivitas otak kita akan berpindah. Dari mana? Dari amigdala, yang merupakan pusat panik dan reaksi impulsif di otak kita, ke korteks prefrontal, pusat logika, pemecahan masalah, dan ketenangan. Jadi, coba katakan pada diri Anda sendiri dengan jujur. Tidak perlu didengar orang lain. Cukup untuk diri Anda sendiri. "Saya merasa sedih dan sangat takut karena masa depan anak saya terasa tidak pasti." Atau, "Saya merasa marah karena ini tidak adil." Mengakui perasaan negatif ini tidak akan pernah membuat Anda menjadi orang tua yang buruk. Sebaliknya, itu membuat Anda menjadi seorang manusia yang jujur pada diri sendiri. Dan percayalah, kejujuran adalah fondasi pertama dari kekuatan sejati. Kejujuran adalah titik awal dari sebuah perjalanan penerimaan yang indah. Di video selanjutnya, kita akan membahas langkah praktis kedua setelah Anda berhasil memvalidasi emosi Anda. Jadi, pastikan Anda subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.